Apa gunanya ilmu jika tidak menyentuh kehidupan? Apa arti nilai jika hanya tersimpan di dalam otak? Satahi di daerah kami Borbor itu bermakna satu hati. Bagi saya, mengajar pendidikan Pancasila bukan soal teori, tetapi soal hati. Saya Mardiana Silaban dari SMA Negeri 1 Borbor. Saya percaya bahwa tantangan harus dijawab dengan aksi, dengan setulus hati. Untuk itu saya hadir menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Inilah Satahi saya, spektrum aksi menjawab tantangan dengan hati. Ini adalah pemandangan yang jujur, yang sering saya hadapi. Mata-mata yang lelah, semangat yang meredup. Dulu, saya mungkin akan marah, tapi hati saya bertanya, apakah ini salah mereka? Atau ini adalah cerminan dari cara saya mengajar? Saya tidak suka pelajaran PKN karena PKN itu banyak teori dan juga hafalannya. Saya tidak suka belajar PKN karena PKN itu membosankan. PKN hanya selalu mencatat. Saya tidak suka belajar PKN karena terlalu banyak menghafal pasal-pasal dan juga undang-undang. Pokoknya sangat malas sekali. Disinilah tantangan saya dimulai. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Saya yang harus cerdas mengajar. Saya sadar sebelum melangkah ke aksi besar, saya harus mengubah hal dasar, atmosfer. Maka, saya awali dari ruang tamu kami, kelas yang harus menjadi panggung, bukan lagi auditorium satu arah. Setiap sesi diawali dengan sapaan hangat dan pertanyaan pemantik yang memicu nalar. Saya bukan satu-satunya sumber suara, tetapi mereka harus memiliki tempat untuk mampu berpikir, berdiskusi, berdebat, dan berpikir kritis. Sebab, guru inspiratif adalah fasilitator. Dan dengan semangat yang terbangun, saya siap meluncurkan spektrum aksi yang sesungguhnya. Pertama, aksi yang saya berikan adalah siswa diberi ruang menyampaikan hasil pemikiran baik di ruang kelas maupun di luar kelas sesuai keinginan dan kemampuan mereka. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh DPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini merupakan konstitusi yang paling awal yang diterapkan. Ini adalah salah satu bentuk aksi yang pertama, mengubah sistem presentasi tradisional menjadi sistem gallery work, di mana setiap siswa diberikan kesempatan untuk belajar dari setiap galeri atau meja tamu yang disediakan oleh setiap kelompok. Yang kedua adalah mengajak siswa meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritisnya melalui kegiatan podcast atau wawancara mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, Pancasila itu bukan hanya sebagai hafalan saja, melainkan Pancasila itu sebagai pedoman bagi setiap orang dalam berperilaku, berkarakter, untuk lebih baik lagi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Perkenalkan, nama saya Raju Pasaribu, saya dari kelas E5 ingin mewawancarai kakak ini. Bagaimana penerapan kakak dari kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan yang saya lakukan dalam sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, sila pertama, mengikuti kegiatan di gereja. Sila kedua, tidak membeda-bedakan ras, golongan, dan lain-lain. Sila ketiga, menjunjung tinggi tanah air. Aksi yang ketiga adalah proyek gotong royong, di mana siswa langsung praktek gotong royong di lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Ini adalah aplikasi pembelajaran proyek Pancasila, khususnya nilai persatuan. Aksi yang langsung berdampak terhadap lingkungan masyarakat. Dan aksi yang terakhir adalah pemahaman materi dengan sistem bermain peran, di mana setiap siswa langsung mempraktikkan proses pembelajaran demokrasi yang telah dipahami lewat proses belajar bermain peran
di masyarakat maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara. Usulan tentang program pelatihan keterampilan untuk perempuan di desa kita, seperti pelatihan menjahit, pengelolaan usaha kecil, kerajinan tangan, dan bimbingan les komputer. Saya kurang setuju dengan usulan ibu barusan. Seharusnya perempuan kan kerjanya di rumah, urus rumah tangga, urus anak, memasak, mencuci. Pelatihan-pelatihan seperti itu tidak perlu membuang waktu dan dana dari saya dan nantinya. Saya setuju dengan Bapak Ibu guru hebat, Satahi telah membuktikan pendidikan Pancasila bukan lagi teori usang, melainkan pembelajaran yang hidup dan sesuai kebutuhan. Terima kasih telah menjadi bagian dari spektrum aksi ini. Teruslah melangkah, karena setiap tantangan dijawab dengan aksi yang tulus dari hati. Demikianlah video praktik baik yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radu Utapea dari SMA Negeri 1 Borbor. Di sini saya akan merefleksikan mengenai pembelajaran PPKN. Dulu pembelajaran PPKN dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan karena terlalu monoton untuk menghafal teori. Akan tetapi, setelah saya memasuki SMA, pembelajaran PPKN jauh lebih asik karena Ibu Silaban mengubah pembelajaran PPKN itu menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan cara baru yang pertama, yaitu dengan langsung ke lapangan. Kalau kami mempunyai suatu materi mengenai gotong royong, kami akan langsung pergi ke lapangan untuk melakukan gotong royong. Yang kedua dengan galeri Word. Galeri Word itu akan membuka kesempatan untuk setiap siswa yang kurang memahami materi dari pembelajaran yang disampaikan oleh kelompok lain. Itu akan membuka kesempatan untuk mereka untuk melakukan kolaborasi dengan kelompok lain, sehingga mereka akan semakin lebih paham mengenai materi tersebut. Melalui cara ini, pembelajaran PPKN tidak hanya tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tetapi tentang memahami bagaimana makna dan penerapan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, inovatif, dan akan lebih cinta tanah air.